Emotional capacity kita tuh kayak umpamakanlah kayak tumbler ini ya. Gitu. Bagus Ya. Ya, jadi kalau kita nggak manage dengan baik ya, ini bisa dibuka nggak sih? Nggak bisa. Bisa dong, Bisa. Mbak. Tolong bukain deh. Nih, Nah, saya buka ini, Pak. ibaratnya gini, kalau dia penuh, kebayang nggak kita isi air terus, dia gini ya, luber, gitu. Nah, ketika dia luber, ini ya, kalau emotional capacity and mental capacity, kenapa nih penting di manage ya? Maka dia akan membuat depresi, ya, dia akan membuat penyakit dan lain sebagainya. Kok kita gampang putus asa, gampang kecewa, gampang marah, coba dilatih gitu. Ya, banyak caranya kok. Misalnya you keep a journal of the things that you are thankful for every day. Iya. Iya kan? And when you feel like ini gue kurang beruntung banget nih, kerjaan gue Betul. screwed up, gaji gue kecil, dan you realize di luaran sana banyak orang yang udah apply 300 aplikasi kerjaan gak dipanggil satu pun. Iya. Setuju. Then you start to be thankful. Oke. Menarik Tadi banget ya, Mas, ya. menarik banget ngomongin Fast ini track. soal fast track dan yang lain-lain. Terus memang bener ya, Gen Z ini emang banyak yang transaksional juga ya Mbak ya. Kayak semuanya tuh dihitung waktunya. Kayak ada sekarang lagi ngetren juga banyak orang-orang yang ya udah nggak apa-apa deh, gue stuck aja deh jadi staff gitu ya. Tapi mending gue cari freelancer di luar deh. Soalnya gaji gue nih, kalau gue pikir-pikir, gue hitung-hitung ya gitu ya. Gaji manajer gue paling sekian nih kalau sama gue kerja di tempat lain dua Ambil kaki gitu ya. freelance gitu ya. Kayak lebih banyak gue deh daripada gaji lo gitu. Ada juga loh yang mikir kayak gitu ya. Nah Ya, itu banyak sebenarnya. Ya. itu gimana ya Mbak, fenomena ini emang karena tadi banyak kesempatannya ya Mbak ya. Makin banyak kesempatannya dan juga lately gitu ya, teman-teman saya juga banyak yang kerja nggak cuma di Indonesia, kerja di Indonesia tapi perusahaannya perusahaan luar negeri gitu. Ya. Jadi kayaknya memang Udah serba mudah ya, Mas, ya? Udah serba mudah semuanya gitu. Nah, tapi ini kan sekarang yang mulai masuk jadi manajer nih, angkatan-angkatannya adalah angkatan-angkatan saya nih. Anak-anak milenial sih udah mulai pada naik nih. Bahkan saya baca survei gitu ya, bahwa kalau teman-teman masuk kantor gitu ya, 62% manajernya pasti adalah seorang milenial gitu loh. Dan mereka ini terkenal dengan anak-anak milenial ini sebenarnya mungkin mirip-mirip sama Gen Z kali ya. Ada sisi butuh healing dan segala macamnya gitu ya. Tapi yang saya rasa gitu ya, kita ini selalu on gitu. Mau hari Senin, Selasa sampai Sabtu, Minggu gitu ya. Kita ini selalu gak apa-apa gitu kerja. Cuma kita tuh gampang burn out Mbak. Kita tuh ya udah kita gak apa-apa nih kerja sampai Sabtu, Minggu gitu. Cuma gampang burn out. Dan ini juga ada surveinya nih Mbak yang ngomong kalau 73% nih yang milenial yang udah jadi manajer, mereka tuh merasa burn out karena mereka tuh terlalu sibuk bekerja. Nah, fenomena ini gimana nih Mbak menyikapinya Mbak? Oke, saya addressnya satu-satu ya. Pertama tadi ada fenomena side hustling. Iya. Waktu tadi Hanif cerita, langsung di kepala saya keluar 4 kuadrannya Robert Kiyosaki. Iya. Ya, ada di bukunya Cash Flow Quadrant. Gen Z pasti nggak tahu buku ini awal tahun 2000-an. Kalian belum lahir. Ya, saya baca buku ini and it changed my life as well ya in some ways. Ya, sebenarnya ada 4 kuadran kan bagaimana kita dapat income. Ya, satu kuadran pertama adalah being an employee, and then self-employed, bekerja buat diri sendiri kayak misalnya di dokter gigi gitu ya. And then you can be a business owner, ya, you have system and people and process work for you. And then number 4 is investor, you make money works for you. Ya, nah ketika kita punya side hustles ada banyak tujuannya dan bisa dikaitkan dari 4 kuadran ini. Ya, kalau kita misalnya pengen meniti karir jadi employee dengan side hustling mungkin hanya nambahin side income. Tapi kita jadi gak fokus kan sama karir kita sekarang. Nah, kita mau meniti lebih senior ya susah karena the company will need more commitment from you. Meanwhile you are sibuk side hustling. Ya, mungkin kuadran E kurang cocok. Ya, bagi orang-orang yang menilai side hustling kalau di total lebih gede. Iya betul, tapi kembali ke penjelasan saya tadi ya. Kadang-kadang itu beyond the monetary amount. Ya, kita harus melihat lebih daripada itu. Nah, ini saya lagi kasih tahu cara melihatnya bagaimana. Ya. Nah, sekarang kalau kuadran kedua self-employed, kita kerja buat diri sendiri. Pertanyaannya nilai apa yang membuat kita jadi seorang tenaga ahli yang orang mau bayar? Saya mikir lama ya buat pertanyaan ini sebelum jadi entrepreneur. Kalau I let go my employee status, will people pay for my knowledge and expertise? A big question mark.
Sampai suatu hari memang ada yang nawarin side hustle dengan rate kamu berapa. Oh saya girang bukan main. Akhirnya milestone itu saya lewatin ya, saya nyebrang. Ya, pertanyaannya teman-teman, kalau mau sampai jadi self-employed itu punya expertise apa yang orang mau bayar sebagai self-employed? What can you do? Are you a good designer? Penjahit baju yang luar biasa? Ya, atau programmer tenaga kerja lepas yang dicari-cari orang? Apa nih? Apa skills dan expertise yang kamu miliki? Ya kan? Dan cocok gak sama side hustle kamu sekarang? Kerjain sesuatu tuh go beyond money. Have some planning in your thoughts, in your mind. Ya, picture your future. Mulai dari sekarang. And therefore kamu akan menentukan kan, what do I need? Is it just purely more money? Or something else? Betul gak? Nah yang ketiga adalah kuadran business owner. Jadi pemilik bisnis. Apakah dari side hustling ini bisa gak saya jadi pemilik bisnis? Kalau side hustling saya kerjakan dengan serius, nggak cuma sekedar jadi trader barang ya. Yeah. Trader barang juga bisa sih, tapi kamu harus punya sistem dan orang bekerja buat kamu. Will it grow as a business? And then someday dia akan ngelewatin gaji saya sebagai employee, and I will do my business full time, ya kan? Nah, yang keempat adalah investment atau investasi gitu ya, investor. Kalau semata-mata saya tujuannya adalah uang itu dikumpulin untuk diinvestasiin. Banyak instrumen investasi di mana kita bisa create more money. Dengan catatan itu juga nggak bisa sambil tidur-tiduran awalnya. Iya lah Mbak. Ya kadang kita mikir gampang banget jadi investor. Tunggu dulu, pertama duitnya dari mana? Iya. Bagaimana duit bisa menghasilkan active duit? Duit income pertama dulu. dari mana dulu? Betul. Ya kan? Yang kedua, gimana caranya supaya duit jadi duit? Trust me, I have learned. It's not easy. It requires so much investment and learning gitu. Ya, nah jadi kalau kita melakukan side hustling pun pastikan kita punya this four domains in our mind ya. Kita itu mau menuju ke yang mana? Dan sebabnya apa nih? Should I focus in my career as a corporate employee? Should I grow my side hustle business bigger? Ya kan? Should I just focus in my current role in company itu supaya build expertise? Dan expertise saya dilakuin unless kamu udah jalurnya expertise ya. Seperti saya jadi dokter, saya jadi dokter gigi, saya jadi desainer baju itu sangat mengerucut. Ya, karir-karir yang sangat mengerucut itu beda. Tapi kalau kita karirnya agak generalis ya, saya tadi belum ngomong ya, generalis sama spesialis. Ya, kalau kita karirnya agak generalis, maka why people pay for your skills and service? Ini pertanyaan besarnya yang saya selalu tanya ke diri sendiri. Why should people pay for my service? Karena saya bukan si penjahit baju tadi. Ya, atau si chef yang terkenal itu. Gitu ya. Artinya saya harus punya a niche knowledge atau expertise itu yang orang mau cari kan. Ya, atau terakhir benar-benar this is pure money karena saya mau jadi investor. Ya tapi bukan berarti kalau duitnya udah cukup terus ongkang-ongkang kaki duitnya langsung berbunga lagi, enggak ya. Enggak seperti itu. Ada pekerjaan tambahan ya untuk supaya kita mengerti bagaimana caranya menjadi seorang investor. Ya ini mengenai yang side hustling tadi. Nothing's wrong with this again. With so many facilities dan kemudahan dan kecepatan ini sangat dimungkinkan di zaman sekarang. But think carefully in your mind ya when you plan your career mau arahnya kemana dan mengapa. Ya jadi taruh tenaganya mau di sebelah mana gitu ya. Jadi jangan sekedar saat hasil asal dapat duit. Ya setelah dapat duit then what? Duitnya diapain tuh? Duitnya diapain, correct. Ya. Dan saya belum ngomong ke financial management ya, which is mungkin akan di-address di episode-episode yang lain. Ya, tapi bayangin duit sendiri kalau kita nggak manage dengan baik akan hilang pelan-pelan. Betul. At least nilainya akan turun karena inflasi. Ya, kalau nggak percaya Google aja ya, 10 juta sekarang tahun ini 20 tahun lagi sisa berapa? Kalau nggak percaya sama saya, jadi jangan itu hanya sekedar melihat uang tapi nggak ngerti sebenarnya mau kemana. Ya pikirin semudah mungkin. Waktu saya muda nggak ada yang benar-benar ngajarin saya ini ya. Selain pada saya baca buku, ke seminar gitu ya. Jadi saya belajar sendiri gitu. Nah sekarang saya share my knowledge
Ya, if you can know about this earlier, it's gonna be easier for you ketika you get older. Iya, Ya, iya. kurang lebih seperti itu. Oke, berarti balik lagi untuk menentukan 4 kuadran tadi harus find your why ya Mbak ya. Ketika kita tuh ke depannya tuh mau berkarir seperti apa sih? Apakah jadi investor, employee, self-employed atau as businessman? Iya, saya bahkan agak turun beberapa level ya. Kalau why itu mungkin perlu waktu. Ya, at least Goals kali ya Mbak. goals dulu. Visinya apa sih? Oke. Apakah kamu happy? Saya temui beberapa teman saya suka kok kerja di korporasi. Ya, saya termasuk yang sebenarnya enggak. Jadi waktu saya in my 20s, saya selalu bilang begini sama teman saya. Ini off the record sebenarnya ya. Tapi nggak apa-apa saya ucapin di sini. Saya bilang saya mau pekerjaan yang pakai name tag itu maksimum umur 35. That's what I said to myself and to Okay. my close friend. What happened is saya masih pakai name tag more than that. Ya, karena saya selalu dibombardir di zaman saya ya, dibombardir bahwa jadi karyawan gak bakal kaya. Cuman jadi business owner yang kaya. Setelah saya jalanin sendiri, tergantung jadi karyawan di mana. Ya gak? Dan posisi apa? Benar gak? It Yeah. can be more alluring daripada jadi business owner. Trust me, saya udah coba dua-duanya. Boleh tanya gitu. Ya, saya pernah nyoba business owner ya, pernah nyoba jadi employee paling lama gitu. I know ya, depends ya. If you want to create wealth ya, zaman sekarang tuh nggak bilang bahwa jadi employee mah nggak bakal bisa kaya. Wrong. Bisa banget ya, apalagi you can join a company yang give you stock options. Iya. Ya, apalagi kalau company-nya growing. Come on guys, be open minded gitu ya. Banyak cara, banyak jalan menuju Roma gitu ya. Tapi pinter-pinter menyikapi perusahaan mana, pekerjaan seperti apa, ya goals kita pribadi seperti apa. Nggak ada yang salah jadi karyawan, nggak ada yang salah gitu. Nah, nggak ada yang salah juga jadi entrepreneur. Nggak ada entrepreneur, nggak ada karyawan dong. Betul. Iya. Kalau semua orang mau jadi karyawan, lalu siapa yang memperkerjakan karyawan kan? Karena ada orang-orang yang demen untuk apa? Demen kebebasan kan, merealisasikan ide mereka. Ya, satu-satunya cara ya mereka bisa jadi entrepreneur kan? Iya. Karena mereka nggak terlalu dibatasi, bukan tidak dibatasi sama sekali ya. Ingat ada shareholder. Iya. Ya, kecuali ini purely solopreneur ya, atau at least I am the sole investor. Mungkin iya, tapi kalau udah ada beberapa investor atau shareholder nggak purely bebas-bebas amat juga. Ya, jadi semua ini adalah masalah pilihan dan sebaiknya kita tahu ya goals hidup kita itu mau seperti apa. What kind of lifestyle you want? Wah, menarik banget ya Mas ya. Iya. Ya. Iya. Goalsnya dulu deh yang kita harus clearin ya. Jadi ngambil banyak freelance tapi emang Iya, mau apa? goals. Memang mau. Kadang ada orang ngambil freelance kerjanya apa, terus freelance-nya data entry gitu kan ngapain kan? Maksudnya nggak sesuai Iya, spesialisasi kan. Jadi kalau cuma mau dapat uang ya udah. Tapi kalau kayaknya lebih bagus kalau goalsnya itu udah ada ya Mbak ya. Goalsnya itu udah clear gitu. Mau apakah buat spesialisasi tadi ataukah iya spesialisasi sih ya paling bagus ya supaya kita tuh tahu, orang tuh tahu bahwa kita tuh sebenarnya mahir di bidang ini gitu loh. Kalau sekedar Betul. cari duit kan ya. Sekarang mah ada orang freelance coba nge-like Instagram doang Mbak. Iya. Dan 10.000. Iya, ada Ada lagi. kayak gitu kan? Ada. Tahu. Ya, if you need to make ends meet ya, maksudnya make ends meet tuh karena kita dalam posisi yang kurang beruntung dan harus ibaratnya supaya bisa makan lancar gitu, nggak apa-apa. Tapi untuk temporary, always have an end state in mind. Ya, tiap kali kita do side hustle, saya juga dulu gitu kok. Ya, saya mencari kerja sampingan quote in quote apa aja sih, ya demi ya supaya saya biayain kuliah dan lain sebagainya begitu. Ya, tapi selalu mikir bahwa ini bukan buat selamanya. Ya, nah ini penting sekali ya pemikiran seperti itu dan kita mau bangunnya gimana tuh, mau jadi expertise yang seperti apa. Kadang-kadang kita memang nggak punya pilihan, ya, tetapi bukan berarti ini akan untuk selamanya. Ya, ini adalah masa sementara. Ya, dan teman-teman jangan merasa oh enak ya dia yang nggak perlu lakukan hal ini. Again ya, di setiap bagian hidup itu kita belajar. Ya, mungkin saya bisa menghargai karena saya mengalami proses-proses itu. Ya, sehingga saya bisa menghargai proses karena saya tahu ya bagaimana rasanya untuk harus benar-benar meniti sesuatu dari nol ya, bahkan minus gitu. Nah, untuk beberapa orang mungkin nggak ngerti perasaan ini dan saya nggak bisa salahin. Karena semua orang punya jalan yang berbeda-beda, tapi bukan berarti ujungnya nggak bisa sama ya. Iya. Bisa. Hanya masalah waktu
Ya kan, masalah investment dan masalah kesempatan. Dan kadang-kadang kesempatan tuh bisa diciptakan. Ya mungkin nggak sekarang, tapi bisa jadi besok. Betul, gitu ya. betul. Nah ini yang saya rasa perlu dan penting untuk digarisbawahi ya tentang culture side hustles ini ya, atau hustling culture ini gitu. Nggak ada yang salah dengan ini, tapi ada kompasnya gitu. When you have spare time, think about it ya. What is your goal in life? What kind of lifestyle you want? If you really hate 9 to 6, actually saya orang itu ya. Ya, saya nggak 9 to 6 loh, bisa lebih loh. Oh, iya. Bisnis. Ya, saya Beda. nggak suka ya sebenarnya waktu dulu saya di korporasi merasa terikat gitu dengan working hours dan lain sebagainya, dengan peraturan perusahaan. Kalau rasanya pengen bebas dan pengen jadi entrepreneur, silakan coba until you realize bahwa you are not 9 to 6. Ya, but 9 p.m. to 9 p.m. again. 24 hours working gitu ya. Iya. Ya, what kind of lifestyle yang kita inginkan gitu dalam hidup kita. Dan saya belum jawab pertanyaan Hanif yang tadi. Iya, Burnout ya. Burnout soal kerja tadi. Apalagi Mbak Nita 24 jam tadi. Iya. Nah itu gimana tuh Mbak ya untuk memanage itu, apalagi Iya. kan. Tapi saya emang ngerasain sih Itu millennials. baru sebagai karyawan ya Mas. Gimana kalau Iya. misalnya dia ada side hustle lagi. Artinya kan kerja itu harus di luar jam kerja 9 to 6 di perusahaannya yang full time ya Mbak ya. Nah itu gimana sih Mbak untuk bisa tetap waras, tetap sehat? Saya nggak tahu, mungkin apakah tetap harus butuh work life balance atau gimana? Ini gimana? Punya utang mam, biar kepikiran bayar utang. Oh, motivasinya itu. Motivasinya itu. Ya, oke, ini juga addressing stress ya, stress management, burnout ya. Jadi gini ya, jadi ini mumpung ada tumbler ya. Jadi emotional capacity kita tuh kayak umpamakanlah kayak tumbler ini ya. Bagus Gitu. Ya. Ya, jadi kalau kita nggak manage dengan baik ya, ini bisa dibuka nggak sih? Nggak bisa. Bisa ya? dong, Mbak. Tolong bukain deh. Nih, saya bukan ini Pak. Ibaratnya gini, kalau dia penuh, kebayang nggak kita isi air terus, dia gini ya, luber gitu. Nah, ketika dia luber, ini ya, kalau emotional capacity and mental capacity, kenapa nih penting di manage ya? Maka dia akan membuat depresi, ya, dia akan membuat penyakit dan lain sebagainya. Yeah. Dan dia akan menyerang. Jadi gini, setiap orang tuh nggak ada yang Superman. Walaupun ada studi ya, berapa persen gitu dari penduduk dunia ini bahkan mampu tidur tuh cuma di bawah 3 jam sehari, ya, dan baik-baik aja. Salah satunya adalah Donald Trump. Ya, orang yang seperti ini sampai umur segitu masih tegak berdiri gitu ya, dengan lifestyle seperti dia gitu. Saya pernah baca-baca lah, dan beberapa orang pemimpin dunia seperti itu, tapi sepersekian doang lah. Ya, dari seluruh human population on earth gitu. Nah, kita anggap kita orang normal aja. Ya, artinya kapasitas kita, emosi kita, dan juga saya belum ngomong fisik ya, saya ngomong cuma emosi dulu. Ini beda-beda. Oke. Beda-beda ya, setiap orang begitu. Dan harus di manage ya, supaya nggak penuh dan luber dan jadi penyakit dan jadi burnout. Ya, dan jadi mulai depresi nih, malas ketemu orang dan lain sebagainya. Nih akarnya dari mana? Karena nggak pinter manage ini. Ya, kapasitas mental dan emosi. Oh, jadi gimana dong? Kita harus sering-sering healing dong. Well, saya akan katakan bahwa kita perlu relax and refreshing, yes. We are human. Ya, tapi jangan tiap kali ada stres sedikit itu jadikan excuse. Oke. Gue perlu healing lagi nih. Keseringan nanti. Pertama mahal. Ya, kita jalan-jalan terus. Kedua jadi kebiasaan. Iya. Belum lagi kemarin ngebahas ROI ya. Iya. Bahas ROI. Iya. Ini masalah burnout kalian perlu healing atau actually because you hate your life and your job. Bener. If you don't hate your life and you feel fulfilled with your work, dengan karyamu, pernah dengar ya cerita orang-orang yang benar-benar menghidupi panggilan mereka? Itu udah lewat seharian duduk serasa 1 jam. Iya. Benar, Because Mbak. they love what they do. Betul. Ada orang-orang kayak gitu nggak suka hari Minggu Mbak. Iya. Bahkan liburan Exactly. itu kayak dia stres Mbak, sakit. Iya, karena dia pengen balik karena lagi kerja. berkarya adalah energinya. Iya. Ya, dan ketika melihat karyanya
berguna bagi orang lain, makin semangat. Makin semangat. Misalnya ya para penulis terkenal, kalau lagi dapat ilham nih nulis, itu bisa mengurung diri berminggu-minggu. Dia udah nggak inget ini jam berapa, dia terakhir makan kapan, bener nggak? They don't even remember. Ya, healing mereka adalah itu. Ketika mereka berkarya, karena kapasitas emosi mereka ya terus di-refresh, diperbarui gitu. Iya kan? Jadi either kita memang nggak bisa memanage stres dengan baik, atau kita work too much for whatever reasons ya. Kadang-kadang kita memang work overtime, misalnya lagi ada problem di klien atau di sistem ya. Gak sering-sering juga kan, gak terus-terusan begitu gitu. Atau memang basically we just hit our job gitu and hit our life. Atau manja ya Mbak. Itu pilihan ketiga ya. Udah terakhir We are banget. too spoiled. Ya, we are too spoiled ya. Kena marah dikit, marah. Iya. Kena marah dikit, stres, tersinggung. Ada masalah dikit maunya di kamar mandi aja tuh, biasa gitu. Iya, ya kan? Mudah marah, mudah tersinggung, mudah kecewa ya. Semuanya serba mudah gitu. Nah, kalau ini berarti kita punya mental endurance yang low, harus dilatih. Ikut bela negara Mbak. Belum bisa kayaknya, belum mampu ya. Gapnya terlalu lebar ya. Itu kalau bela negara nggak main-main ya. The kind of physical and mental disiplin yang harus dibangun. Nah kalau memang kita merasa bahwa kok kita gampang putus asa, gampang kecewa, gampang marah, coba dilatih gitu. Ya banyak caranya kok. Misalnya you keep a journal of the things that you are thankful for every day. Iya kan, and when you feel like ini gue kurang beruntung banget nih, kerjaan gue screwed up, gaji gue kecil, then you realize di luaran sana banyak orang yang udah apply 300 aplikasi kerjaan gak dipanggil satu pun. Setuju. Then you start to be thankful. Kadang kita suka kelewat gitu aja ya. Jadi makanya kita perlunya journaling untuk tulis apa yang kita bisa syukuri hari ini. Kita bisa journaling. Kalau mental endurance kita low ya, kita mudah kecewa, mudah marah sama orang lain, marah sama keadaan. Coba mulai journaling the good things that happen in your life. You'll be surprised. Ya, saya kalau udah lagi down banget ya, that's how I do it. Ya, I will think about the things yang wow. Kadang kan kita kalau mau compare sama yang lebih tinggi ya, kita disappointed ya. Wah, harusnya orang seumur saya udah gini. Sampai kita ngelihat orang lain juga yang belum mencapai apa yang kita capai. Dan kita mulai berpikir, wah bersyukur juga. Ya, orang bilang tech winter segala macem ya. Waktu saya mulai jadi entrepreneur, ada orang lain bilang kamu mulai ketika tech winter susah dapat proyeknya. Bayangin, you left your so nice job ya untuk bangun sesuatu di masa tech winter dan digituin orang gitu. And then you realize masih hidup tuh. Dan duduk di sini bikin podcast. Isn't it life interesting sometimes ya? Betul. If you look it from a positive perspective. Ya mungkin kalau nggak ada hari itu ya nggak ada nyalakan podcast. Betul. Ya jadi selalu ada hal-hal baik yang bisa kita syukuri ya. Dan burnout ini kayak jadi sebuah culture ya. Ada burnout culture di sini. Manage your emotional tank. Ya, manage your emotional tank. Dengan apa? Ada refreshing. Refreshing gak selalu harus pelesiran ke luar negeri ya. Ada banyak cara. Find the most effective way for you yang lebih practical. Contohnya kalau saya tuh dulu waktu saya S2 di luar negeri ya, bayangin saya duduk di library Senin sampai Minggu itu 9 pagi sampai 9 malam. Every day. Gen Z ya yang banyak komplain ya, belum hidup begini kan. Itu belum selesai, kadang sampai rumah masih lanjutin bikin tugas sampai jam 2:30, 3 pagi. Ya. Salah satu hiburan sederhana saya adalah, you might not believe it, selesai dari perpustakaan di seberang kampus saya itu ada namanya Tesco supermarket. I just love it. Ya, bawa keranjang, lihat-lihat barang. Belanja. Apa yang saya perlu saya beli, tapi ngelihat kemasan ya, baca-baca ingredients, I like it gitu. Karena produk-produk di luar negeri itu ya impresif ya, maksudnya jenis krim aja ada banyak di satu rak. Krim buat masak, krim buat kue. Saya jadi kayak wow.
this is enormous and I learn something new gitu ya. Dan saya seneng banget cuman jalanin aisle-aisle di supermarket itu tanpa harus beli banyak-banyak, hanya kebutuhan saya. Cuma saya ngerasa ngelihat produk-produk lucu yang di negara Indonesia ini nggak ada gitu. Ya, dan ada di luar negeri. Dan saya seneng sekali gitu. Hal-hal sederhana kayak gitu yang jujur aja is actually zero cost. Ya, so find your refreshing moments gitu in the midst of your stressful moments and busy life. Saya bukan tipe orang yang bilang bahwa kita harus kerja terus ya, kerja pokoknya kerja, enggak. Karena kalau kamu ibaratnya karet pun ya, kalau kita tarik terus ya, someday putus. Seberapapun fleksibelnya, human itu begitu. Dan I learn my hard lesson ya, bahwa setiap orang kadarnya beda-beda. Ya, ada yang bisa ditarik sampai 1 meter, ada yang 80 cm dia udah perbatasan putus. Nah, dengan kita melatih kapasitas mental ya, dengan tadi ya bersyukur, membaca ya, belajar dari orang lain, berolahraga dan lain sebagainya, kita manage kelenturannya itu lebih baik. Ya, dan jangan sampai ini full ya. Begitu dia full nih, buang. Maka dia akan mulai kemana-mana. Lubernya itu membuat negatif impact. Ya. Berarti untuk Mbak Anita sendiri work life balance tuh tetap perlu ya Mbak? Oke. Work life balance, another topic. Work life balance ya. Apa itu balance? Banyak orang bilang work life balance. Emang apa? Iya, balance-nya di mana? What do you mean by that? Do you even understand what that means for you? Ada orang bilang, ya work life balance jam 6 teng pulang. Maybe for you, not for me. Entrepreneur apa bisa begitu? Nggak bisa. How can we? Ya, jadi work life balance ini bisa disalahartikan satu, dan beda-beda standar buat tiap orang. Iya, setuju. 2 ya. Jadi saya percaya work life balance gak? Saya percaya a life that is meaningful and enjoyable. Ya, work life balance di mananya? Kalau 50-50 nggak bisa. It's difficult. How can you? It's so difficult. Kadang-kadang our personal life sama work life kita overlap gak? Overlap. Ya, saya sering orang bilang work life balance. Saya sering mikir ya, balance-nya gimana ya? Istilahnya baru masuk Mbak. Makanya kalau ngomongin ini, saya paling seneng sama istilahnya Panji Pragiwaksono. Dia bilang, gak ada work life balance buat dia, tapi yang ada work life trampoline, because hidupnya dia sama jobnya jump in at the same trampoline, dia bilang. Jadi ada waktunya gua kerja, ya nanti kalau butuh refreshing, tapi nanti kerja lagi. Jadi nggak melulu harus hari ini kerja sampai jam segini, stop kerja lagi. Jadi nggak kayak gitu kan? Tadi bener, Banji bilang bahwa banyak overlapnya gitu. Banyak overlapnya gitu antara kita bekerja ya, atau mencari nafkah atau berkarya. Saya lebih suka kata berkarya ya. Kalau kita berkarya dengan benar ya, money comes gitu. Ya, pasti overlap tuh, berkarya dengan hidup kita, personal life kita. Ya, dan yang tahu batasannya dan aturan mainnya itu kita. Ya, untuk beberapa orang, saya pernah baca satu artikel ya, satu orang entrepreneur yang udah dari awal puluhan tahun jadi entrepreneur dan udah punya berapa juta dolar gitu ya, dan dia decide buat ini saatnya berhenti. Dan tiap hari kerjanya cuma ke gym, yoga, main sepeda, cuma bertahan berapa bulan. And then udah gatel lagi bikin company berikutnya. Is that balance to her? No, right? Iya. Gitu. Yang saya lebih cocok adalah mungkin yaitu kamu berkarya dan bisa menikmati hidup. Ya, berkarya, menciptakan arti buat dirimu dan orang lain, ya kan? Dan bisa menikmati hidup. Karena kalau cuma menciptakan arti buat orang lain, nggak bisa dinikmatin buat diri sendiri, suffer juga ya. Saya selalu berkorban, ya kan, buat orang lain, buat orang yang membutuhkan, buat negara, buat semua orang kecuali saya. Berat juga, karena kamu nggak bisa maintain hidupmu. Sampai kapan mau begitu? Iya gak? Kita kalau naik pesawat aja, kalau selalu ada pengumuman apa? Jika ada keturun kadar oksigen, turun masker, tolong orang lain dulu apa tolong diri sendiri dulu? Diri sendiri. Diri sendiri dulu. Tolong diri sendiri dulu guys. Iya benar. Ya, how can you help others if your own life is screwed? You can't.
Gitu. Jadi kalau cuman buat demi orang lain, demi anak, demi keluarga, demi ini, demi negara, buat kamu mana? Ini gak sustainable. Karena kamunya mesti kuat dan sehat, ya kan, dan waras baru bisa nolong orang. Setuju. Iya gak? Banyak kita Iya. dengar ya tenaga-tenaga medis tuh kelelahan, akhirnya mereka kena penyakit, usianya gak panjang. Kan sayang ilmu yang mereka miliki. Ya walaupun kita nggak selalu ada di titik equilibrium ya. Kadang di kondisi kritis kita memang harus endure a bit gitu. Ya tetapi jangan selamanya begitu. Ya karena kita nggak menolong diri sendiri. Jadi buat saya itu bukan work life balance, Imam. Ya is a meaningful life ya that I can enjoy. Yang bring value for myself and others and I can enjoy. Terserah apakah 70% berkarya, 30% jalan-jalan, 10% berkarya, 90% jalan-jalan, 95% berkarya, 5% refreshing. It is up to us.